Halo guys, jumpa lagi dengan kita dari Bengkel Gitar Banjarnegara, bengkel servis gitar di Jalan Candi Baru, Kelurahan Sokanandi, Banjarnegara, negara yang memblokir rekening aktivis. Tapi ada yang klarifikasi, katanya tidak diblokir, hanya penundaan transaksi, tapi tidak bisa dipakai. Sebenarnya nggak usah main tata bahasa gitu, kan mereka sering pakai tata bahasa diperhalus, kayak tidak ditangkap tapi diamankan, tidak diblokir tapi penundaan transaksi, tapi tetap saja tidak bisa dipakai. Kali ini kita kedatangan sebuah gitar SKOE SEST HSS Genesis Series in Tritone Sunburst, atau ada yang menyebutnya SKU, ada juga yang menyebutnya SKOE, ada yang juga menyebutnya SKOE. Konfigurasi pickupnya HSS, humbucker single, bentuknya Stratocaster. Gitar ini datang dengan kondisi seperti tadi ya, sudah digambarkan, dan ini necknya melengkung. Di tengah-tengah itu kayunya tidak nempel sama penggaris. Di bagian bass side juga tidak nempel sama saja. Pemiliknya bercerita bahwa ketika dia membeli belum pernah dirubah-rubah settingannya, jadi ini masih settingan pabrik, makanya bagian necknya tidak lurus. Kita lepas dulu senarnya dengan cara jadi necknya kita cek nggak lurus dengan keadaan ditarik senar. Nah, ini nanti akan kita cek juga kalau nggak ketarik senar masih lurus atau tidak. Nah, untuk benerinnya kita butuh kunci L. Nah, itu ada lubang passwordnya, terus kita masukin kunci L, terus kita putar searah jarum jam sampai kayunya nempel sama penggaris semuanya, jadi nanti penggarisnya bisa berdiri sendiri. Muternya pelan-pelan aja, ini kita time-lapse biar cepat, biar nggak banyak vibrasi juga. Singkat cerita, necknya sudah lurus, buktikan dengan penggarisnya bisa berdiri sendiri, artinya semua kayunya itu nempel di penggaris. Selanjutnya kita turunkan dulu semua pickupnya, ini untuk jaga-jaga saja, karena nanti dikhawatirkan ada debu yang masuk ke dalam, jadi pickupnya kita turunkan dulu. Nah, ini kondisi nggak pakai senar, tidak ditarik senar, dan truss rodnya sudah kita putar, jadi sudah lurus. Nah, kayunya nempel sama penggarisnya, makanya penggarisnya bisa berdiri sendiri. Berikutnya kita cek ketinggian fret. Kalau ada yang godek artinya salah satu fret lebih tinggi
dan itu yang menyebabkan buzzing. Nah, di thread nomor 2 itu lebih tinggi. Oh ya, ngomong-ngomong, pemilik gitar ini adalah seorang gitaris top level yang ada di Banjarnegara, salah satu gitaris senior, dan semua gitaris-gitaris yang ada di Banjarnegara sungkem sama beliau ini. Skillnya itu top sekali. Nah, ini kondisi fretnya sudah cukup lumayan aus karena kena senar selama beberapa kali kena senar. Akhirnya fretnya jadi kotak, ada yang membentuk kotak, ada yang coak. Ini nanti fretnya akan diganti. Untuk mencabut fretnya kita harus panaskan dulu fretnya agar lemnya itu menguap. Lemnya menguap, baru fretnya bisa dicabut. Cabutnya pun juga harus hati-hati, pelan-pelan aja gitu, nggak usah buru-buru langsung ditarik, sedikit-sedikit aja gitu, nanti lama-lama lepas. Yang penting fretnya panas, bisa ya hasil cabutan. Setelah itu kita rapikan. Iya biasa, tapi ini Terus tele ora mas, paling strato karo les Paul. Iya betul. oh ya, ngomong-ngomong, ini gitarnya masuk ke sini tuh udah lama, udah berapa bulan yang lalu. Pada saat puasa itu udah masuk ke sini, tapi baru sempat kita buat videonya karena editor kita itu lagi sibuk. Jadi sampai gitarnya udah diambil, videonya masih belum jadi deh. Oke, lanjut, kita cabut fret yang ada di tengah. Ini nyabutnya pelan hasilnya, tapi kita punya kekuatan mengendalikan waktu. Jadi kita time lapse, kita bercepat biar menghemat durasi juga. Dan jangan lupa untuk dibersihkan slot fretnya atau tempat fretnya, bekas cabutannya itu kita bersihkan. Oh iya, balik lagi ke harga gitar ini tadi ya. Harga gitarnya kan sekitar 135 koma berapa gitu dalam satuan dolar Amerika ya. Tapi per video ini dibuat itu harga gitarnya sekitar 118 dolar per video ini dibuat ya. Nggak tahu besok atau bulan depan bisa saja naik, tergantung dengan kondisi rupiah terhadap dolar. Dan fret yang digunakan adalah Hosco HFS M2P24 stainless steel medium jumbo ya. Yang kita pasang di sini, dan sebelumnya akan kita ukur berdasarkan fret yang lama. Oke, kita harus tangani dengan hati-hati. Fret yang digunakan itu
brandnya dari Costco ya, bebas-bebas saja. Ini yang punya beli sendiri, minta dipasang stetoskop. Kita nggak pernah menyarankan harus thread ini thread itu, harga segini harga segitu, bebas-bebas saja. Yang penting ukurannya sama, harganya terserah, bebas, boleh cari di luar. Nah ini tinggal panjangnya aja yang butuh penyesuaian, karena setiap gitar itu punya keunikan sendiri ya. Nah gitar SKO ini atau SKOE ini itu fret yang di nibbler itu punya ukuran tersendiri. Jadi fret yang baru itu nanti panjangnya harus kita samakan. Jadi fret yang mau masuk ke kayu itu panjangnya harus kita samakan dengan fret sebelumnya, biar tidak terjadi coak-coak pada kayunya nanti. Kalau panjangnya nggak sama, kita paksakan masuk, nanti kayunya jadi ada coak-coaknya. Maka dari itu kita harus pastikan setiap fret itu panjangnya sama. Kita ukur ulang, kita ukur satu persatu biar panjangnya sama. Nah, kelihatan nggak tuh? Intinya fret yang baru itu ukurannya lebih panjang dikit, berapa milimeter itu dengan fret yang asli. Terus kita simpan dulu fret yang lama dengan fret yang baru, dan fret yang baru ini juga udah kita urutkan, nanti dipasang di nomor 2, nomor 3 dan seterusnya sudah kita urutkan. Biar nanti ngukur panjangnya itu gampang, kita jadikan satu, dan nanti ketika masangnya juga tidak akan tertukar, karena fret yang lama itu tidak bisa dipasang lagi karena ada bekas solderannya, dan itu tidak bisa digunakan kembali. Berikutnya, singkat cerita, ini udah kita ukur panjangnya, udah sama, kita samakan panjangnya. Terus kita taruh lem di lubang fretnya atau slot fretnya, kita pasang. Singkat cerita udah terpasang semuanya. Ini langsung kita time lapse saja. Kita pakai lem box, lem yang water base, lem cair gitu, jadi nggak pakai super glue, karena kalau pakai super glue itu berpotensi merusak kayu ya, kecuali kalau nggak mau nempel lah baru super glue nya turun tangan. Nah, kata pemiliknya ini elektroniknya ada kendala saat ganti switch di posisi 5 atau 4 ya. Makanya kita cek dalaman elektroniknya, kita bersihkan terlebih dahulu. Sejauh ini terlihat tidak ada kejanggalan, artinya kabelnya dalam kondisi yang sesuai, dipasang di tempat yang sesuai, tidak ada hal-hal yang aneh. Solderannya juga lumayan rapi, nggak ada bleber-bleber berantakan. Nah, kita cek juga karena gitar ini tidak ada shieldingnya, artinya yang buat gitar ini sangat percaya diri bahwa elektroniknya itu sangat rapi dan tidak menyebabkan noise, makanya gitarnya nggak ada shielding.
Nah ini ketika kita cek di sini, kalau kondisinya normal akan berbunyi seperti sirine, ampometernya akan berbunyi. Artinya satu komponen dengan komponen yang lainnya itu sudah terhubung dengan pas. Kalau terhubung dengan pas bunyinya kayak gitu guys. Kedengeran kan? Itu kalau solderannya pas, terhubung dengan pas, bunyinya kayak gitu. Kalau ada yang solderannya ngaco atau komponennya nggak pas, itu bunyinya kayak gini. Saya akan lawan. Sekali lagi akan saya lawan. Ini pickupnya kita setting ke humbucker tadi, jadi dua pickup di depan ini tidak akan bunyi karena yang aktif itu pickup yang belakang. Nah yang ini yang bunyi harusnya kondisinya normal, bahkan sampai ke input jacknya juga terhubung normal semua. Terus kita cek ulang kali ini dengan jarum. Nah, kalau jarumnya bergerak di angka yang normal atau yang tidak mencurigakan, itu artinya sudah baik. Nah ini yang tengah dan yang depan itu tidak bergerak karena kita setting ke bagian pickup yang belakang, makanya bergerak cuma yang belakang. Nanti kalau switchnya dipindah ke yang tengah, ya yang tengah yang geser jarumnya, yang belakang mati, depan tergantung switch pickupnya digeser ke arah mana. Nah ini kondisi potensialnya juga masih normal, jarumnya di angka yang konsisten ya, di sekitar segitu terus. Begitu juga dengan input jacknya sama. Artinya kondisi elektroniknya semuanya tidak ada yang rusak, berfungsi semuanya, hanya kotor aja tadi.